Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Yayu. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 2. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. 3. Siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, anak-anak, nanti ada praktek wawancara ya. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Ini foto Edo yang masih balita dan foto Edo yang sekarang. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari,
6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Berikut contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, berikut adalah teknik penjumlahan tanpa menyimpan. Kita jumlahkan dari angka yang paling belakang, yaitu angka satuan dulu. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Sekarang yang puluhan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yang ratusan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang ribuan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 1238 ditambah 4350 itu sama dengan 5588. Ini 8 sebagai satuan, 8 sebagai puluhan, 5 sebagai ratusan, dan ini 5 sebagai ribuan. Sekarang contoh yang kedua. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 1 ratusan ditambah 4 ratusan sama dengan 5. 7 ribuan ditambah 2 ribuan sama dengan 9. Jadi 7164 ditambah 2435 sama dengan 9599. Nah, anak-anak, mudah sekali kan penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang berikutnya adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, kita jumlahkan dari belakang dulu sebagai angka satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang puluhan, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sekarang yang ratusan, 7 ditambah 4 yaitu 11. Kita tulis angka satuannya 1. Yang 1 puluhannya kita simpan di atas 2, yaitu 2 ditambah 3, 2 ini sebagai ribuan dan 3 ini sebagai ribuan, ditambah 1 ini hasil simpanan tadi, yaitu 6. Jadi 2700 ditambah 3400 sama dengan 6100. Sekarang contoh yang nomor 2. Kita jumlahkan dari yang angka paling belakang dulu, yaitu satuan. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis yang satuannya yaitu 3, yang puluhannya kita simpan di sini 1. 6 ditambah 1 terus dijumlahkan dengan hasil simpanan tadi, berarti 8. Sekarang 400-an ditambah 200-an sama dengan 6. Ini sebagai angka ribuan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi 2465 ditambah 4218 sama dengan 6683. Nah, anak-anak, mudah sekali kan penjumlahan dengan teknik menyimpan?
Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.